Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Mubarika Herlambang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis pengembangan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis web dengan studi kasus di SMP Widya Sakti. Latar belakang. SMP Widya Sakti masih memakai sistem pencatatan kas yang masih manual menggunakan buku. Karena manual, prosesnya menjadi lambat, sering salah catat, dan data bisa hilang. Laporan keuangan juga lama dibuat karena harus dicari satu persatu. Karena itu dibutuhkan sistem berbasis web supaya proses pencatatan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Kemudian, analisis permasalahan. Dari kondisi tadi, ada beberapa masalah utama yang muncul. Pertama itu, pencatatan pembayaran SPP masih dilakukan berulang di buku, sehingga memakan waktu. Laporan keuangan harus dicari manual sehingga lambat. Kemudian, kesalahan pencatatan juga sering terjadi. Selain itu, transaksi yang dikelola banyak, sehingga TU dan bendahara cukup kewalahan. Analisis kebutuhan. Nah, kebutuhan di sistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kebutuhan fungsional, yaitu apa saja yang dapat dilakukan sistem seperti login, input pembayaran, input pengeluaran, dan pembuatan laporan. Yang kedua itu kebutuhan non-fungsional, seperti sistem harus diakses lewat browser, berjalan di PC atau laptop, dan mampu mencetak laporan. Metode pengembangan. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode SDLC model waterfall. Waterfall ini merupakan model pengembangan yang dilakukan secara berurutan mulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahap harus dilakukan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Kemudian, ini diagram konteks. Diagram konteks ini menggambarkan siapa saja yang berhubungan dengan sistem serta data apa yang mereka tukar. Admin mengelola data, TU dan bendahara menginput transaksi, sedangkan kepala sekolah menerima laporan. Diagram ini memberikan gambaran umum tanpa detail proses. Kemudian DFD level 0. DFD level 0 ini menjelaskan alur proses utama dalam sistem. Jika diagram konteks hanya satu proses besar, maka di sini prosesnya dipecah, seperti proses pembayaran, pengeluaran, dan pembuatan laporan. DFD membantu kita memahami bagaimana data mengalir dan diproses. Kemudian ERD. ERD ini menunjukkan struktur database dan hubungan antar tabel seperti siswa, user, kelas, pembayaran, serta pengeluaran. Dengan ERD ini, penyimpanan data lebih teratur dan saling terhubung sehingga sistem dapat mengolah data menjadi laporan. Pada bagian pendekatan prosedural, ini digunakan untuk melihat bagaimana sistem ini berjalan dari sisi aktivitasnya. Yang pertama itu ada what, sistem digunakan untuk mencatat pembayaran, mencatat pengeluaran, dan menghasilkan laporan keuangan. Kemudian who, sistem dijalankan oleh admin, TU, bendahara, dan kepala sekolah dengan tugas yang berbeda-beda sesuai perannya. Kemudian when, sistem digunakan saat terjadi pembayaran, ada pengeluaran atau saat laporan dibutuhkan. How, pengguna login, memasukkan data, dan sistem mengolah data tersebut menjadi laporan. Yang terakhir itu how much, aktivitas paling banyak dilakukan oleh TU dan bendahara sebagai penginput data, sedangkan kepala sekolah hanya menerima hasil laporan. Kesimpulannya, sistem berbasis web ini dapat menggantikan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan. Dengan sistem baru, pencatatan kas menjadi lebih cepat, otomatis, dan akurat. TU dan bendahara terbantu dalam pembuatan laporan, sedangkan kepala sekolah dapat memantau secara real-time. Secara keseluruhannya, pengolahan keuangan sekolah menjadi lebih efisien dan transparan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.